Shalom saudari kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Untuk jemaatku GKI, Bahtera Surya Baru, saya senang untuk bertemu dengan kalian via rekaman ini. Saudari kasih Tuhan, saya ingin sharing sedikit mengenai covenant-nya Tuhan, perjanjian. Hal ini sangat penting bagi seseorang, sekalipun dia orang percaya, kalau dia mendapatkan sebuah ikatan perjanjian, divine covenant dari Tuhan, itu akan sama sekali berbeda dengan orang-orang di luar covenant-nya Tuhan. Saya katakan, covenant ini mencakup sebuah perkenanan hati Bapa. Saudara, saya akan share screen. Saudara bisa lihat. Nah, ini saya siapkan renungan singkat saja. Saudara, dikasih Tuhan, ini mengenai perjanjian dengan Tuhan, covenant. Mengapa covenant begitu penting? Nanti kita akan belajar bersama. Kerinduan hati Bapa di surga, untuk mengikatkan sebuah divine covenant dengan saudara saya sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan akan mengikatkan perjanjiannya dengan engkau dan saya pada masa mudanya. Ketika kita bertobat, hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala, saat itu ada covenant Tuhan turun dalam hidup kita. Dan hidup kita tidak akan sama lagi, kita menjadi ciptaan baru. Dan lanjutkan, dan aku Tuhan akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Lanjut, firman Tuhan katakan di Yesaya 16 ayat 62, Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya dengan engkau dan saya. Dan kita akan mengetahui bahwa Tuhanlah itu Yahweh. Tuhanlah itu juru selamat. Tuhan itulah covenant buat kita. Nah saudara, New Covenant, perjanjian baru dikenal dengan New Covenant. Ketika darah Yesus menebus engkau dan saya. Kita tidak tiadakan hukum Taurat, tapi kita menggenapi dan memperbaharuinya lewat darah tebusan Yesus Kristus. Demikianlah juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatkan akan aku. Ingatlah, dalam ayat dikatakan, ingatlah akan perjanjian baru, New Covenant, yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, engkau dan saya ada di dalam New Covenant-nya Tuhan. Saudara, biarlah engkau dan saya bahwa kita pernah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Dan aku telah berfirman dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1b, aku Tuhan tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Saudara, inilah janji, inilah jaminan, inilah covenant Tuhan berikan kepada percaya kepada Dia. Lanjut, dasar kita hidup dalam perjanjian Tuhan. How we live under the God's covenant. Pertama, kita lihat Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, dalam ayat ini adalah ayat kunci. Ayat sebagai dasar. Saudara saya hidup dalam perjanjiannya, dalam jaminannya, dalam kekuatan naungan kepak sayapnya, dalam perkenanannya. Live in thy covenant. Satu, biarlah hatimu dan hatiku melekat kepada Tuhan. Dikatakan sungguh. Sungguh artinya ada yang kurang sungguh, ada yang tidak sungguh. Tapi ini katakan sungguh hatinya, hatimu dan hatiku melekat kepada Tuhan. Yang kedua, sebab ia mengenal namaku. Orang percaya mengenal pribadi Tuhan. Itu berbicara tentang sebuah hubungan personal. Kita pribadi lepas pribadi
dengan pribadinya Tuhan. Banyak orang percaya, banyak teolog-teolog hanya mengenal Tuhan dengan akal budinya, dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Tapi daily relationship tidak ada, udah hilang. Dikatakan hatinya sudah hambar dengan kasih Tuhan yang pernah dicurahkan, pernah dia ngecap, dia pernah ngalamin. Covenant Tuhan, kalau kita punya hidup dasar dalam perjanjian Tuhan, maka ini akan menjamin Mazmur 91 ayat 2 sampai 10 tergenapi. Kita sama-sama tahu inilah Mazmur 91 ayat pertama sampai ke 9. Oke, kita tetap akan diluputkan, kita akan dilindungi, kita akan betul-betul di dalam sebuah covenant, di ayat ke-7, ayat ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, Tuhan akan luputkan kita. Amin. Saudari kasih Tuhan, inilah sedikit yang saya mau sharing agar supaya saudara paham, mengerti. Di bawah ini saudara saksikan ada sedikit saya potong dari seorang hamba Tuhan namanya Pastor Joshua Guana Tanjung. Cukup baik dia menguraikan mengenai covenant. Dan dia sampaikan ada contoh teman kita, rekan sekerja kita, bagaimana diluputkan sekalipun secara manusia mustahil. Oke, kita akan saksikan sama-sama sampai selesai ya, saudara ikutin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saya gak percaya Mazmur 91 itu hanya orang yang memiliki perjanjian. Saya ingin tunjukkan. Nah, perjanjian membuat mereka berbeda. Waktu penghakiman, ini jujur banget. Yeskel, lihat. Waktu penghakiman sudah jalan. Tuhan bilang, aku akan melenyapkan bukan orang fasik aja. Saya cek bahasa aslinya, sadik. Saya cek OJB, Jewish Bible dalam bahasa Ibrani tapi perjanjian baru. Lot orang benar, sadik, sadikin orang bijak, orang benar. Lewat. Jadi kalau saya ngomong orang fasik, orang benar, orang punya T. T itu apa? Tahu. Apa? Sing dikasih tahu. Don't touch. Saya nggak ingin menghakimi yang lain, saya nggak ingin mengambil kesimpulan. Bisa cara Tuhan. Tapi saya baru melihat kesetiaan Tuhan. Ibu Hari Ananda dan Ibu Pak Hari itu kena COVID. Masuk rumah sakit. Yang saya, Pak Harinya umur 85. Sudah level masuk rumah sakit. Jadi bukan UTG. Umur 85. Saya kontek-kontekan. Karena saya waktu itu saya bilang, saya percaya mama ini kekasih Tuhan. Saya minta biarlah. Saya terus terang, saya tanda petik ini pribadi. Mohon maaf saudara, saya nggak terima gitu loh. Pak Pendeta mati itu, kena COVID. Tuhan, apa yang ngono? Saya bilang gitu. Saya nggak katakan yang mati karena COVID itu berdosa, tidak. Susah ya mengatakan. Tapi saya cuma lihat, apa yang ngono ya? 85, ringnya 4, pacemaker, pacu jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Loh, kok iso urip ya? Gak mati ya? Saya sampai berbesmili sama itu. Kami sudah pulang, Pak. Tuhan meluputkan kami dari tangan maut COVID. Dia bisa lagi. Waktu saya ngomong perjanjian tuh gini. Saya ketemu Pak Roni Tirto. Dia seorang CEO, dia hamba Tuhan. Tim kita di Kudus. Bener, Pak. Kalau perusahaan besar atau rumah sakit itu bukan cuma langganan sama PLN.
Jadilah hujan deres, lampu mati. Dia gak mati, saudara. Halo? Lah rumahmu, rumahku mati. Kita dapat make, tapi kita gak punya perjan. Lah rumah sakit gak mati, saudara. Amin. Pakai Zoom. Semua orang bilang ya, gratis bisa ya. Tapi 40 menit mati. Mari ngono datanya tidak dienkrip. Keamanan tidak dijamin. Tapi boleh pakai. Permukaannya sama enggak? Sama. Yang saya maksud, sudah waktunya umat Tuhan enggak berhenti jadi istilahnya bener. T itu. Tapi untuk masuk situ, Anda harus mau jadi korban sembelihan. Orang ini ada capnya. Don't touch it. Ikut duitku. Bukan orang benar tidak. Bukan berarti yang punya, yang ini punya, yang ini. Sebenarnya de jure-nya semua punya. De facto-nya, saya katakan, de jure-nya tetap. Sebetulnya sudah. Tapi realita itu hanya terjadi ketika orang pilihannya juga bersedia jadi korban sembelihan. Ya. Ini saya dapat dari Bu Monika. Saya suka sekali waktu Musa membacakan kitab, berarti firman ya. Ini Anda baca Keluaran 12. Setelah itu dia memerciki darah pada mereka. Dan ayat berikutnya, maka apa? Mereka. Itulah waktu kita orang nikah itu apa? Yang terakhir itu apa? Pengantin wanitanya dia apa? Cadarnya dibuka. Tirai itu ketok. Tuhan itu tadi ketok. Ketika kita bersedia janjian sama dia. Jadian. Amin. Dia itu jadi ada. Bukan lagi doktrin. Amin. I give worship to your name. Nah, perjanjian ini bukan cinta umum. Ini cinta personal. Cinta umum itu belas kasihan. Anda dan saya tidak ditawari sebuah cinta umum sebenarnya. Cinta yang mengandung konsekuensi. Lumats your whole life. Dua pihak menyerahkan dirinya. Amin. Saya tidak ada waktu. Lihat Ismail Ishak bedanya. Gundik sama Esther sama para gundik. Apa yang membuat beda? Covenant.